Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Utami, NIM T20187110 dari kelas Matematika 3, Prodi Tadris Matematika, UIN Khas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam Indonesia, yaitu Aceh. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Syamsuddini MAG. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, peta kekuasaan, sejarah lahirnya, tokoh-tokoh pemikiran dan karya. Terakhir, sejarah peradaban. Peta kekuasaan. Ini merupakan peta kekuasaan di Aceh. Sejarah lahirnya. Setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi pada tahun 1530, Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan Kerajaan Aceh. Pada tahun 1564, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin Al-Qahar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor, tapi Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta izin berdagang di Aceh. Setelah itu, pemerintahan digantikan oleh Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda. Ia berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa ini, Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Namun, usaha ini tidak berhasil. Kemudian, Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Selain itu, banyak terjadi penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh, seperti Delhi tahun 1612, Bintan tahun 1614, Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang, dan Kedah tahun 1615 sampai 1619. Tokoh-tokoh pemikiran dan karya. Di Aceh ada beberapa nama-nama raja yang pernah memerintah pada masa Kerajaan Aceh. Di antaranya yaitu Sultan Ali Mughayat, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan Sri Alam, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Ala Al-Abidin, Sultan Buyung, Sultan Ala Al-Din Riayat Shah Syed Al-Mukamil, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mauketa Alam, Iskandar Tani, dan ada pula Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam, Sri Ratu Nakfi Al-Din Nur Al-Alam, Sri Ratu Zaki Al-Din Inayat Shah, Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din, Sultan Badar Al-Alam S. Hasim Jamal Al-Din, Sultan Perkasa Alam S.L., Sultan Jamal Al-Alam Badri Al-Munir, Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din, Sultan Syam Al-Alam, dan Sultan Ala Al-Din Ahmad S., Sultan Ala Al-Din Johan Shah, dan banyak sekali raja-raja, diantaranya adalah berikut ini. Dalam pemerintahannya, Sultan Iskandar memperluas wilayah teritorial dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditas ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran masyarakat Kerajaan Aceh. Ia berhasil menguasai Pahang pada tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan penghasil timah. Bahkan pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mampu menyerang kedudukan Kerajaan Johor dan Melayu hingga Singapura, yaitu pada tahun 1613 dan 1615. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kejayaan bisa dilihat dari politik luar negeri Kerajaan Aceh. Ia berhasil melakukan hubungan politik dengan bangsa Inggris, Turki, Belanda, dan Prancis. Iskandar Muda pernah mengirim utusan menuju ke Turki dengan membawa hadiah berupa lada 1 karung.
Langkah yang dilakukan tersebut kemudian dibalas dengan diberikannya bantuan militer berupa tentara dan sebuah meriam. Kemajuan pun juga terjadi pada bidang agama, yaitu Kerajaan Aceh berhasil melahirkan ulama yang cukup ternama. Karangan para ulama dijadikan rujukan, contohnya ulama Hamdah Fansuri pada bukunya. Selain itu, terjadi pula kemajuan pada bidang lain. Di dalam bidang ekonomi, kerajaan ini berhasil melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan bangsa lain seperti Arab, Turki, Mesir, India, Inggris, Prancis, Jepang, dan Cina. Di Aceh ada pula karya-karyanya pada masa peradaban Islam. Yang pertama, museum, yang kedua lukisan, yang ketiga tafsir, dan yang terakhir seni rupa. Sejarah peradaban. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai pada abad 13 Masehi sebagai kerajaan Islam pertama telah menjadi suatu pusat peradaban di Nusantara dalam langkah-langkah pengembangan agama Islam pada masa pemerintahan Malikus Saleh dan penerusnya yang telah membuahkan hasil gemilang dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. Samudra Pasai tidak saja menjadi pusat niaga yang disinggahi oleh para pedagang yang datang dari India, Parsi, Arab, dan Cina, tetapi juga menjadi peradaban dan pusat pendidikan Islam. Setelah kerajaan Islam ini berdiri, perkembangan masyarakat Muslim di Malaka makin lama makin meluas, dan pada awal abad ke-15 Masehi, di daerah ini lahir kerajaan Islam, yang merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Ibnu Battuta, seorang pengembara asal Maroko pada tahun 1345, mengunjungi Pasai. Dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir, Ibnu Battuta menyatakan bahwa Islam sudah hampir 1 abad lamanya disiarkan di sana. Ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati, semangat keagamaan rajanya yang seperti rakyatnya, mengikuti mazhab Syafi'i. Berdasarkan beritanya pula, Kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul para ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk mendiskusikan berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang peradaban Islam Indonesia di Aceh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.